Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera dalam Yesus Kristus. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya, kita semua sedang dalam keadaan sehat dan selalu bersuka cita dan sejahtera telah membuka mata kita pagi ini, menyaksikan berkat-berkat Tuhan yang baru. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, kita di acara Renungan Pagi, edisi 31 Juli 2024. Marilah kita membaca firman Tuhan. Dan pagi ini kita akan membaca Markus pasal 7 ayat 10-13. Semoga menjadi pandu kita untuk menjalani hari ini. Markus pasal 7 ayat 10-13 demikian. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti yang kamu lakukan. Menghormati orang tua. Saudara-saudara pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, semua orang Kristen akan tahu bahwa ada perintah menghormati orang tua. Sebab sejak kecil pembacaan hukum Tuhan mungkin telah ia dengar. Namun menghormati orang tua tidak cukup dengan menghafalkan teorinya atau menghafal hukumnya. Dalam teks yang kita baca pada pagi ini, Tuhan Yesus memberikan satu contoh khusus mengenai tingkah laku orang Farisi yang benar-benar mengena dengan keadaan mereka. Bahwa Allah memerintahkan anak-anak agar menghormati orang tua mereka. Bukan hanya melalui hukum Musa, tetapi sebelumnya melalui hukum alam. Dan siapa yang mengutuki atau berbicara jahat mengenai ayah atau ibunya harus mati. Dari sini mudah disimpulkan bahwa merupakan kewajiban anak-anak jika orang tua mereka perlu dukungan ekonomi untuk meringankan beban orang tua mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Dan jika mengutuki orang tua saja sudah patut dihukum mati, apalagi kalau sampai membuat mereka mati kelaparan. Tuhan Yesus pernah menegur para ahli agama karena ajaran yang mereka keliru. Hanya karena alasan memberi persembahan kepada Allah, sebagaimana kebiasaan orang-orang pada saat itu, maka para ahli agama itu lantas memperbolehkan seseorang untuk mengabaikan pemeliharaan kepada orang tuanya. Sebagai anak tentu ada kewajiban untuk menolong hingga memelihara orang tua, terutama pada masa tua mereka dengan ketidakberdayaan yang mereka alami. Meski tentu saja kewajiban itu bukan berarti lantas dapat dimanfaatkan oleh pihak orang tua untuk memenuhi segala keinginan mereka. Namun alasan memberi persembahan tidak dapat dibenarkan jika karena hal itu seorang anak lalai memperhatikan orang tuanya. Sejatinya tak ada yang salah jika seorang anak memberikan persembahan. Namun menjadi keliru jika atas nama memberikan persembahan lalu melalaikan tugas tanggung jawab terhadap orang tua. Hal itu adalah cara berbakti kepada orang tua, perkara yang diperkenan oleh Allah sendiri. Namun hal yang tak kalah pentingnya adalah melakukan semuanya itu sesuai dengan kemampuan, juga dengan sukacita karena kebaikan yang dilakukan dengan terpaksa tidak akan dapat diperkenan oleh Tuhan. Menghormati orang tua bukan hanya melakukan acara besar pada saat kematiannya, bahkan beberapa tradisi memotong sebanyak mungkin hewan. Namun jauh lebih mulia jika selama hidupnya kita buktikan bakti kita untuk menyenangkannya, merawatnya, dan mempedulikannya. Dalam ayat-ayat ini Yesus mengutip contoh kemunafikan para guru dan orang Farisi yang mengenai hukum Musa. Dalam kasus ini kemunafikan itu adalah mencari alasan legalistik untuk tidak memberi dukungan kepada orang tua sehingga melanggar salah satu dari 10 perintah Allah. Ketidakberdayaan, rasionalisasi seperti itu untuk tidak mematuhi salah satu dari 10 kebenaran dasar keberadaan mereka. Kebenaran hanya membuktikan seberapa dalam praktik kemunafikan dapat terjadi. Kemunafikan, terutama kemunafikan legalistik, seringkali terjadi dalam segala macam praktik keagamaan dan pengalaman keagamaan. Atas dasar mengabdi kepada Allah, atas dasar pelayanan di rumah Allah, tugas-tugas yang lain dilalaikan. Marilah kita taat karena panggilan iman, bukan hanya karena peraturan belaka. Marilah kita menanggapi kasih karunia Allah dengan penuh kasih,
dan tidak berusaha untuk melepaskan diri dari tanggung jawab kita terhadap satu sama lain dan kepada Allah sendiri, termasuk bertanggung jawab dalam memainkan peran sebagai seorang yang menghormati orang tua. Sebab sejatinya orang yang menghormati Tuhan juga akan menghormati orang tuanya. Kiranya Roh Kudus menolong kita saudara sekalian dalam melakukan firman ini. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi ini. Kiranya Roh Kudus semakin menolong kami untuk menghidupi kebenaran ini, agar tugas tanggung jawab kami dan pengabdian kami sebagai seorang anak, kami dapat terapkan di dalam kehidupan keluarga kami sebagai panggilan iman kami. Sejatinya ketika kami mengasihi Engkau Tuhan, kami juga akan mengasihi sesama kami, terutama orang-orang tua kami. Kiranya firman-Mu pada pagi ini sampai di telinga semua pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada. Kiranya Roh Kudus menolong kami, agar kami buktikan ketaatan kami kepadamu sesungguhnya melalui semua tugas dan tanggung jawab kami. Pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada dan dalam segala keadaan mereka, ya Tuhan tolonglah mereka. Pimpinlah mereka supaya mereka juga akhirnya terus menikmati segala yang baik dari Tuhan. Berbagai-bagai persoalan hidup yang mereka hadapi, Tuhan tolonglah mereka. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang berduka, Tuhan hiburkan. Mereka yang bergumul dengan berbagai-bagai persoalan ekonomi dalam dunia ini, dalam pendidikan, Tuhan bukalah jalan agar umat-umat-Mu ini akan terus mengalami kekuatan dari Tuhan. Yang sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan segala keadaan mereka, agar mereka boleh sehat kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah sepanjang hari ini Tuhan dalam aktivitas kami, peliharalah kami dalam damai sejahtera-Mu, supaya apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini berkenan kepada Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.